Ketika sumpah jabatan itu terucap, disitulah langkah pengabdian yang menjadi tujuan. Sumpah yang tidak hanya mengikat kata-kata untuk diri sendiri, namun juga jutaan harapan rakyat yang menanti untuk diwujudkan. Dari desa ke kota, menemui warga yang menunggu uluran tangannya. Dokumenter ini merekam perjalanan dari sebuah sumpah yang hidup dalam tindakan, menjadi bukti bahwa kepercayaan rakyat bukan hanya dijaga tetapi harus terus diperjuangkan. Dari mendengar muncullah tindakan, dan setiap tindakan bukan sekedar formalitas, melainkan solusi nyata. Bencana tidak ada yang bisa menerka, seperti banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Kabupaten Kendal beberapa waktu lalu. Di tengah kepanikan dan kesedihan warga, Mas Nando turun langsung ke lokasi bencana, berbicara dengan masyarakat yang kehilangan harta benda, dan memastikan bantuan logistik sampai di tangan warga. Sembako bukan hanya simbol kepedulian, tapi juga sebuah kehangatan di tengah kesulitan hidup yang dirasakan banyak warga. Ribuan paket sembako telah disalurkan di berbagai wilayah untuk memberikan harapan baru bagi keluarga. Ketika sekolah butuh peralatan belajar, Mas Nando memastikan bantuan segera tersedia. Karena pendidikan bukan hanya bangunan, melainkan fondasi masa depan untuk anak-anak daerah. Selama periode 2024 sampai 2025, sebanyak 40 titik renovasi sarana dan prasarana pendidikan telah dibangun, mulai dari pembuatan ruang kelas baru sampai pengadaan fasilitas perangkat pendukung pembelajaran. Ketika petani membutuhkan alat pertanian, Mas Nando hadir memberi dukungan berupa bantuan peralatan pertanian, seperti alat pembajak sawah, alat pencacah tembakau, mesin penggiling padi, hingga pembangunan akses jalan pertanian untuk memastikan distribusi panen dan mobilitas petani berjalan tanpa hambatan. Kelangkaan sumber air bersih menjadi kekhawatiran warga. Oleh karena itu, Mas Nando mempersembahkan pembangunan sumur bor agar masyarakat tak lagi kesulitan untuk mengakses air bersih di wilayahnya. 9 kelompok usaha bersama masyarakat telah diberikan dukungan sebagai komitmen Mas Nando dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Tak hanya itu, demi menjaga kebersihan kawasan pemukiman, 15 unit motor sampah telah diturunkan dan didistribusikan. 13 titik renovasi prasarana ibadah yang tersebar di Kabupaten Kendal dan Semarang diwujudkan dalam rangka mendukung terciptanya ruang ibadah yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Olahraga dan kesehatan tak luput dari perhatian. Mas Nando kali ini menyalurkan bantuan renovasi prasarana kesehatan dan lapangan olahraga dengan harapan agar warga memiliki ruang yang layak untuk berobat, berolahraga, dan membangun kualitas hidup yang lebih sehat. Bantuan dari Mas Nando ini tepat sekali. Saya tadi malam itu menerima drop-dropan barang ini, menangis sampai rumah itu di perjalanan. Masya Allah, ini betul-betul dari Allah ya, lewat tangan Mas Nando. Tak hanya itu, dari ruang sidang, suara rakyat turut bergema. Jauh dari hiruk-pikuk pedesaan, ada arena tempur lainnya sebagai tempat pengabdian seorang wakil rakyat yang benar-benar diuji, yakni di ruang sidang parlemen. Di sini sebuah kebijakan lahir, dan di sini pula Mas Nando berdiri membawa suara rakyat dari aspirasi menjadi aksi nyata. Di Jakarta, di balik meja rapat, mikrofon sidang, dan dokumen tebal kebijakan, sisi yang tak selalu terlihat kamera, tapi paling menentukan arah masa depan rakyat. Ketika banyak pelaku UMKM pertanian dan perikanan terjebak dalam tumpukan piutang yang terasa mustahil untuk dilunasi, Mas Nando menjadi salah satu suara yang paling keras
untuk menuntut keadilan. Tujuannya tak lain adalah agar petani dan nelayan bisa kembali bernafas. Presiden menginstruksikan untuk menghapus piutang usaha mikro kecil dari sektor perikanan pertanian untuk dihapuskan, Pak. Nilainya kurang lebih sekitar 10 triliun. Jadi saya menghimbau ke seluruh himbara untuk punya strategi khusus, Pak. Jangan sampai rakyat kami ini, rakyat kita ini, di dapil saya banyak sekali, Pak, nelayan maupun petani, yang mereka mencari suap nasi dari usahanya mereka. Jadi mohon dibantu mereka, Pak, gimana caranya supaya mereka bisa jalan terus, bisa makan dengan baik, sehingga rakyat kita ini tidak kelaparan. Maraknya impor pakaian bekas ilegal atau mafia thrifting yang mengacaukan industri tekstil dalam negeri membuat Mas Nando tegas menyuarakan penindakan. Menindak bukan berarti mematikan roda ekonomi rakyat kecil, namun untuk melindungi industri lokal dan memastikan perdagangan yang lebih sehat. Nah, yang kami berantas atau kami tindak itu bukan thriftingnya, bukan pedagang thriftingnya, tapi barang ilegal yang kita berantas. Kalau misalnya Bapak barang ilegal itu, yang ilegal Pak ya, barangnya diganti dengan barang legal, itu Bapak bisa nggak berdagang dan mau nggak berdagang dengan barang legal? Dengan berbasis kalau kita berdagang barang lokal, itu kita kan bangga dengan barang kita sendiri. Jadi ini bukan peraturan ujung-ujung juga, ini kan kita udah sepakat bahwa ini peraturan impor ilegal ini harus kita berantas kan. Ya. Tapi Pak Oscar juga jangan khawatir. Kita punya seorang presiden yang khawatir, yang selalu concern kepada rakyatnya, Pak. Presiden kita adalah Prabowo Subianto. Ya. Jadi beliau itu adalah presiden yang sangat peduli kepada rakyatnya. Ya. Demi mendorong kemandirian desa, Mas Nando bergerak melalui sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Kualitas di atas kuantitas, Pak. Itu penting sekali, Pak. Jangan sampai ini cepat tapi kualitasnya nggak ada, Pak. Itu penting nomor satu. Yang kedua, jangan ada tumpang tindih dengan koperasi desa, Pak. Itu penting sekali. Jangan ada tumpang tindih. Terus yang ketiga, Pak, ini penting juga. Sosialisasi Bapak kepada masyarakat ini harus terus berjalan, Pak. Jangan stop. Beras oplosan lagi-lagi membuat warga menjadi korban. Mas Nando pun bersuara bukan hanya menyoroti pelanggaran, tapi juga menuntut agar negara hadir untuk menjaga keadilan pangan demi meminimalisir rakyat menjadi korban permainan harga dan distribusinya. Mengenai kasus beras oplosan, Pak. Dan harganya tinggi sekali, Pak. Ini benar-benar menyentuh, dan saya mendapatkan komentar-komentar dari konstituen saya, Pak Menteri, bahwa ini sangat merugikan masyarakat Indonesia, Pak. Bagaimana pengawasan dari Kementerian Perdagangan, Pak? Ini kok bisa terjadi seperti ini? Artinya jangan-jangan, Pak Menteri, ada kartel, Pak, di jalur distribusi dan grosir ini, Pak. Kok bisa ada oplosan seperti ini? Tak hanya itu, ketika kelangkaan BBM melanda daerah, Mas Nando tidak tinggal diam. Di ruang sidang, Mas Nando mendesak agar pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi BBM dan memastikan rakyat tidak menjadi korban kelalaian atau permainan oknum tak bertanggung jawab. Saya datang ke beberapa tempat di dapil saya di Kabupaten Kendal. Tepatnya di Kecamatan Sukorejo, Pak. Itu kalau Bapak tahu, itu di daerah atas, Pak, daerah pegunungan. Jadi naik ke atas tuh. Jadi bukan di daerah kota, Pak, ya. Karena dapil saya itu banyak di pegunungan. Di sana ada 2 SPBU yang saya temukan, Pak. Itu nggak ada ininya, Pak. Nggak ada stoknya. Ini sekaligus di sini kan ada Pertamina Logistik dan Pertamina Patraniaga, Pak. Ini tolong dicatat, Pak. Karena ini begitu saya berhenti dan bicara dan komunikasi dengan rakyat saya, ini nggak terjadi sekali, Pak. Ini terus terjadi, dan ini bisa menghentikan perekonomian di daerah, Pak. Pada saat saya di sana itu ada sekitar 30 truk yang ngantri, Pak. Artinya mereka yang lagi mencari sesuap nasi dan segempa berlian tidak bisa bekerja hanya karena tidak ada stok BBM, Pak. Pada isu energi dan BUMN, sikap Mas Nando tak berubah.
Mas Nando turut mengawal laporan keuangan Dana Antara, menyoroti praktik korupsi yang merajai PT Pertamina, hingga memberikan solusi skema pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang berpotensi membebani negara. Bagi Mas Nando, lagi-lagi kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan. Jadi solusi-solusinya udah kita pikirkan. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Saya sebagai wakil rakyat, nah itu kalau saya nggak optimis, siapa lagi yang akan optimis gitu kan? PBN itu kan uang rakyat loh. Uang rakyat yang dimiliki oleh seluruh warga Indonesia. Sebenarnya bisnis transportasi itu Mbak Disa yang paling ideal itu di sebuah negara itu infrastrukturnya memang disediakan oleh pemerintah. Saya pasti bisa Mbak Sintia, karena gini, kami kan di Komisi 6 ini kan mitra dengan Danantara ya. Kita juga selalu berkomunikasi dengan pengurus-pengurus Danantara, orang-orang Danantara itu. Ini mereka orang-orang hebat semua. Kalau menurut saya ini bukan bom waktu, ini udah meledak. DPR RI Fernando Ganinduto. Saya pastikan bahwa kalau ada apa-apa dengan proyek ini udah pasti bukan pakai APBN. Karena ini dari awal, ini B2B bukan G2G. Tentunya mereka juga berharap Pak Doni dan Pak Erik, kinerja dari Danantara dan terhadap BUMN ini juga harus mendorong dampaknya ke masyarakatnya harus sangat luas Pak. Jadi bukan hanya perusahaannya aja, tapi harus berdampak kepada masyarakat Pak. Karena ini pesan yang penting sekali dari rakyat kami. Saya salah satu yang kritis mengenai korupsi di Pertamina Pak. Ini harus terus dibersih-bersih Pak. Karena di Pertamina ini korupsinya memang besar sekali. Kalau dibersihkan sampai akar-akarnya Pak, mungkin kontribusi Pertamina bisa lebih tinggi lagi Pak. Baginya, suara yang dibawa ke parlemen bukan hanya data atau laporan belaka, melainkan wajah-wajah yang telah ditemui di lapangan. Itulah yang ia perjuangkan, itulah yang ia suarakan. Ini bukan kisah tentang satu orang, ini adalah kisah kita semua. Tentang harapan yang kembali tumbuh ketika seorang wakil rakyat memilih hadir. Perjalanan Mas Nando akan terus berlanjut. Di setiap langkah ada cerita baru yang siap ditulis. Untuk rakyat, untuk masa depan, untuk Indonesia Emas 2045.